Akhirnya datang juga nih yang ditunggu-tunggu. Ini dia tipe tertinggi dari Veloz Hybrid ya teman-teman, udah ready. Contoh displaynya di Medan, di Toyota Perintis Flamboyan ya teman-teman. Ini Veloz Hybrid tipe Q Modelista TSS. Q Hybrid Modelista TSS, tipe paling tinggi dari Veloz Hybrid. Ini dia remote-nya, di sini gembok terbuka untuk membuka pintu, dan di lambang Toyota ini adalah untuk mengunci pintu. Kalau membuka dia bunyi 2 kali, kalau misalnya menutup dia bunyi sekali. Tapi karena ini ada pintu yang terbuka, maka dia ada notif alarm panjang, sehingga kita harus memeriksa kembali pintu yang harus ditutup rapat. Oke, di posisi pertama Miki ingin menjelasin ya untuk ukuran velgnya ukuran 17 inci dan bannya ukuran 205, dan ini tampilannya sudah model seperti ini ya. Velgnya warna hitam piano seperti ini kilat teman-teman. Depan sudah rem cakram. Lalu di atas ini ada over fender. Dia walaupun low MPV ya, tapi di sini udah konsepnya adalah SUV. Oke. Nah, di sini spionnya warna hitam apapun warna mobilnya, dan di sini sudah ada lampu sen, dan di sini adalah kamera 360. Oke, kita masuk. Lampu sudah LED ya teman-teman. Dan nanti di sini ada lampu kabut, tampilannya seperti ini. Ini grillnya, dan di sini ada kamera di depan juga ya. Oke, ini aksesoris modelistanya. Kita cek dapur mesinnya ya teman-teman. Ini dia tampilan mesinnya ya teman-teman. Isinya padat banget tuh. Ya, kelihatan ini adalah teknologi hybrid. Oke, di sini tenaga maksimalnya adalah 91 PS untuk engine bensinnya, dan motor hybridnya itu 80 PS. Jadi ini tenaga jauh lebih besar dibandingin Veloz yang bensin ya teman-teman. Karena kan kalau misalnya teman-teman akselerasi, dia akan menggunakan 2 tenaga, yaitu bensin dan hybridnya. Minyaknya irit ya teman-teman. Ini menghasilkan 1:28,9 km hasil uji tes media nasional. Lalu di situ nanti ada semacam untuk deteksi radarnya ya teman-teman, karena kan ini yang tipe TSS. Oke, lalu kita lanjut ke bagian berikutnya ya teman-teman. Velg di sini sama, lalu di sini adalah grillnya. Di sebelah kanan driver dan di sebelah kiri penumpang juga sudah smart entry ya teman-teman. Jadi ini adalah untuk mengunci dan membuka pintu. Oke. Ini tampilan door trim. Tampilan door trimnya mewah banget ya. Ini bahannya tuh soft touch ya teman-teman, bukan plastik keras gitu ya. Ini soft touch. Oke, ini dia warnanya glossy, warna grey. Oke, lalu di sini banyak tempat minum ya, tempat tumbler, kompartemen-kompartemennya. Lalu ini joknya sudah kombinasi fabric dan kulit. Oke, tampilannya seperti ini. Ini bisa adjuster, dan yang tipe tertinggi ini Q Hybrid Modelista TSS ini airbagnya ada 6 ya teman-teman ya. Jadi di depan 2, di samping 2, di tulang atas ini 2 gitu. Jadi totalnya 6. Ini tampilannya ada nuansa biru supaya tampilannya lebih mewah ya. Ini kayak serasa ada di kokpit pesawat nih. Oke. Ini tempat penyimpanan, dan ini dapat tire inflator ya teman-teman untuk setiap pembelian Veloz Hybrid. Pengisi angin. Oke, ini tempat botol minum lagi. Ini kisi-kisi AC-nya, tampilannya seperti ini. Ini juga udah soft touch ya teman-teman ya. Ini mewah banget loh. Asli. Audio floating 10 inci. Itu yang radar-radarnya tadi. Ini tampilan keseluruhannya. Nanti untuk bagian driver kita bahas dari sisi driver. Ini penumpang tengah ada 1, 2, 3 orang, dan di belakang harusnya ada 2 orang tapi bisa muat ke 3 orang. Untuk Q Hybrid Modelista TSS ini juga sudah langsung ada bawaan talang air ya teman-teman, dan kaca filmnya juga sudah dapat dengan merek 3M. Ini baris kedua, door trimnya sama yang di depan, ada kompartemen juga, banyak banget ya tempat botol, kelihatan ini memang mobil untuk jalan-jalan keluarga. Oke, dan ini yang keren nih, tebal banget nih kursinya. Jadi dia kayak ada sayapnya di sini nih buat menopang bahu kita. Jadi duduknya tuh sandarannya tuh kayak pas banget gitu, ngefit gitu ya. Jadi kanan kirinya tuh enak buat sandaran. Oke, ini bahannya, dan di sini kalau tidak ada penumpang yang di tengah, ini bisa dijadiin armrest ya. Nanti teman-teman tarik ini aja, lalu nanti disandarkan. Nah, ini dia ya tampilannya kalau misalnya dia jadi armrest. Kalau misalnya teman-teman di tengah duduk 2 orang, ini bisa jadi sandaran tangan. Jadi kalau perjalanan jauh tuh nyaman banget. Oke, ini seat back pocketnya model seperti ini ya. Ada banyak kantong-kantong, kantong 1, kantong 2 untuk tempat handphone. Ini untuk tempat dokumen atau barang-barang. Dan ini sudah dilengkapi dengan ini ya teman-teman, rear seat entertainment. Oke, kisi-kisi AC-nya modelnya seperti ini. Ini model plafonnya teman-teman. Sabuk pengamannya 3 titik di 3 poin ya. Di kanan ada sabuk pengaman, di kiri ada sabuk pengaman. Untuk penumpang tengah juga ada sabuk pengaman, itu diambil dari situ. Ya, ini tampilan belakangnya. Untuk masuk ke belakang itu one touch saja, sekali tuas lalu bisa masuk ke belakang. Akses masuk ke belakangnya juga itu lebar banget ya, bisa sampai seperti ini teman-teman. Ini dia tampilan dari samping ya teman-teman ya. Ada body side moldingnya, ada tulisan Modelista. Oke, secara visual dia cakep, dan secara keamanan dia bagus banget tuh untuk melindungi pentalan batu dari bawah. Ini over fendernya, dan tangki ada di sebelah kiri ya teman-teman. Dan ini sudah ada semacam body list di sepanjang mulai dari depan, kaca depan sampai kaca belakang, dan itu warnanya
glossy ya teman-teman ya. Jadi buat dia tampilnya lebih mewah. Ini tampilan belakangnya. Oke, sudah ada high mount stop lamp. Antena shark fin. Wiper belakang sudah ada. Logo Veloz di tengah. Di sebelah kanan ada logo tipenya, nanti masing-masing tipe beda-beda, ada QV dan ada lambang HEV, Hybrid Electric Vehicle. Di sini ada semacam mata kucing ya, dan ada parking sensor. Lalu ini juga ada spoiler bodi belakang yang bodi kit belakang yang modelista. Oke, ada kamera di belakang juga karena kameranya 360. Untuk buka pintunya di sini soft touch juga, tinggal sentuh aja. Oke, nah ini tampilan bagasinya ya, teman-teman. Bagasinya itu bisa muat stroller baby. Ada 5 atau 4 galon aqua. Di sini tempat penyimpanan tambahan lagi teman-teman. Oke, ban serap posisi ada di bawah. Nanti untuk buka ban serapnya ini tinggal dibuka, lalu diputar, nanti ban serap turun dari bawah. Oke, nah ini sandarannya bisa dilipat dan rata dengan lantai. Jadi kalau teman-teman butuh kapasitas tambahan itu leluasa banget ya teman-teman. Dan sebelahnya bisa tetap dipakai untuk duduk, atau kalau mau dilipat dua-dua bisa. Seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman mau bawa sepeda gunung atau raket padel atau apalah, semuanya bisa ya, gampang banget tuh. Oke, ini ada lampu di belakang. Lalu di sini ada tempat penyimpanan botol minum lagi, dan di sini ada semacam slide untuk ngeletakin handphone ya, kalau misalnya untuk penumpang baris ketiga. Ini tampilan dari belakang ya teman-teman. Nah, terus buat berdiriin kursinya lagi itu gampang tuh, dikasih tali di sini. Jadi teman-teman tinggal tarik aja. Kalau tadi melipatkan di sini ya. Oke. Nah, untuk baris ketiga juga Toyota mikirin ya buat kenyamanan penumpang. Di sini ada colokan untuk handphone 12 volt. Door trim pintu belakangnya juga cukup tebal ya teman-teman ya. Jadi ini sekaligus juga meredam suara. Ini door trim dari sisi pengemudi ya teman-teman ya. Jadi di sini untuk pengaturan power window-nya, lalu di sini untuk auto folding atau untuk melipat sendiri dengan tombol, lalu di sini pengaturan electric mirror-nya. Ini tampilan dari samping ya teman-teman. Dan ini kursinya sudah ada pengaturan head adjuster ya teman-teman. Dan ini untuk sandaran reclining resliding sudah. Ini untuk naik turunin pengaturan kursi tinggi rendahnya. Nah, setirnya ini juga sudah tilt steering dan teleskopik. Jadi bisa dinaik turunin atau dimaju mundurin. Nah, ini kan bisa dimaju mundur, naik turun, tergantung sesuai dengan kenyamanan pengemudi. Oke, ini pengaturan tombolnya ada di sini teman-teman. Ini kisi-kisi AC, dan di sini ada satu tempat minum juga. Dan ini tampilannya. Ini tampilan floating. Lalu di sini AC. Ini tombol starter. Ini adalah transmisi matic-nya. Dia CVT ya teman-teman, dan ini adalah rem tangan. Di sini ada wireless charging. Ini ada tempat penyimpanan lagi. Ini warnanya itu black piano ya teman-teman, glossy. Oke, kita coba starter ya teman-teman ya. Untuk starter, injak rem dulu, baru tekan tombol. Nah, ini sudah nyala ya teman-teman. Tapi karena mesin hybridnya yang nyala, mesinnya tidak terdengar sama sekali. Di situ ada tulisan ready, itu menandakan hybridnya yang sedang berfungsi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya keadaan baterainya penuh, dia starter pertama itu bukan mesin bensin yang nyala, tapi baterai ini udah nyala ya. Jadi tinggal injak gas aja, nanti ya langsung jalan kalau udah masuk transmisi ke D. Oke, senyap banget ya suaranya ya. Dan ini yang bikin dia irit minyak teman-teman. Semuanya nggak hanya bergantung sama mesin. Oke, sama sekali nggak kedengaran ya. Ini tampilannya. Dan ini nanti settingan bisa dirubah-rubah di sini ya teman-teman. Teman-teman ini bisa ngerubah display-displaynya. Semua pengaturan di sini ada juga. Dan ini sudah TSS teman-teman. Sudah adaptive cruise control. Jadi teman-teman bisa nggak perlu nginjak gas, nginjak rem lagi, dia udah jalan sendiri. Bisa disetting. Ini cakep banget, perfect teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanya-tanya lebih lengkap, boleh deh kita sharing-sharing ya. Soalnya ini fiturnya banyak, jadi memang harus kita detailin satu persatu. Itu dia tadi review tipis-tipis ya dari Veloz Hybrid, dan kebetulan ini adalah tipe yang paling tinggi. Kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih detail tentang Veloz Hybrid, boleh call Meki. Meki akan jelasin satu persatu fitur dan fungsinya. Oke, thank you. See ya.